Kita langsung saja. Hari ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi terkait pembiayaan perusahaan. Yang dimaksud pembiayaan di dalam konsep ini adalah dari mana perusahaan mendapat dana. Artinya untuk membiayai bisnisnya, misalnya untuk membeli aset, untuk eh, membangun pabrik, membangun ruko, ataupun barang dagangan yang ada di dalam tokonya. Kalau perusahaan dagang itu dari dananya. Itu yang ingin kita pelajari pada hari ini. Dan seperti biasa, nanti saya akan recording sesi ini dan nanti akan saya share ke kalian baik dalam bentuk video, link video ataupun nanti dalam bentuk filenya langsung. Oke, kita coba ini ya. Oke. Saya supaya stabil, saya izin off cam. Oke. Pembiayaan perusahaan seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah eh, dari mana perusahaan itu dapat dana. Nanti bisa dilihat ya di awal-awal ini penjelasannya. Untuk memastikan apakah screen saya ada di kalian, bisa terlihat. Selamat siang, apakah screen saya bisa terlihat di kalian? Terlihat, Bisa, Pak. Pak. Oke, Oke, saya lanjut ya. Oke. Ini bagian-bagian awal ini bisa nanti kalian baca di bahan yang sudah ada di kalian. Saya akan langsung masuk. Yang pertama kita masuk klasifikasi yang pertama, yaitu pembiayaan jangka pendek. Secara simpel, saya menyampaikan kalau jangka pendek ini yang kita pahami mungkin di bawah 1 tahun, begitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa juga yang tidak seperti itu, tapi misalnya hutang jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo, itu juga akan kita golongkan sebagai eh, jangka pendek. Ya, jadi dia sebenarnya kontraknya adalah hutang jangka panjang, tapi dia akan segera jatuh tempo, maka itu juga kita golongkan jangka pendek. Wow. Oke. Hal lain yang harus kita perhatikan dalam pengklasifikasian hutang ini adalah masalah matching. Jadi di sini pengklasifikasian hutang ini dilakukan lebih diarahkan untuk pencocokan atau matching. Hutang jangka pendek diharapkan digunakan dalam kegiatan yang mempunyai perspektif jangka pendek. Misalnya hutang jangka pendek harusnya membeli persediaan yang segera dijual. Ya, dengan pelunasannya menggunakan aktiva lancar. Jadi sebenarnya dalam perspektif akuntansi pun ini dikenal, hutang jangka pendek itu sebenarnya harusnya direncanakan membayarnya dengan eh, aktiva jangka pendek juga dengan kas. Jadi hutang jangka pendek itu janganlah dibayar, direncanakan dibayar dengan menggunakan menjual tanah atau aset tetap lainnya. Ya, nah, hutang jangka panjang dapat sebaliknya hutang jangka panjang digunakan untuk proyek-proyek yang bersifat jangka panjang yang pelunasannya bukan diharapkan dari aktiva lancar yang dimiliki saat ini. Jadi, kalau hutang jangka panjang memang pelunasannya tidak dengan uang kas atau dengan persediaan yang kita golongkan sebagai aktiva lancar, tapi dengan menggunakan aktiva lain yang mungkin dari penghasilan masa depan gitu ya, perencanaan dari hasil proyek begitu. Pelunasan jangka pendek dengan menjual aktiva tetap merupakan suatu indikasi bahwa perusahaan itu berada dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Ya, kalau hutang jangka pendek direncanakan dibayar dengan eh, apa namanya aktiva tetap. Risiko dari kredit jangka pendek ini lebih tinggi, namun berbiaya lebih murah dan lebih fleksibel. Ya, bahkan beberapa jenis hutang jangka pendek dapat dikatakan tidak memiliki bunga yang signifikan, misalnya faktur dagang atau instrumen jangka pendek lainnya. Nanti ini bisa dia dibaca, ya. Kita akan punya kesempatan juga untuk belajar itu eh,
di instrumen-instrumen keuangan ya sebenarnya sebelumnya sudah dipelajari dan juga di mata kuliah lain juga ada terkait itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat lebih teknis. Pembiayaan perusahaan, uang yang didapat perusahaan untuk mendanai bisnisnya itu tidak harus kita artikan sebagai hanya uang tunai. Tetapi dalam konteks ini, ada lihat di sini, sumber pendanaan yang pertama akan kita bahas, itu yang disebut dengan kredit perdagangan antar perusahaan. Dan saya bisa sampaikan, terutama perusahaan dagang, sumber pendanaan dari kredit perdagangan antar perusahaan ini sangat signifikan. Saya kasih contohnya begini. Misalnya kita mendirikan sebuah toko yang toko dagang, maka yang paling membantu kita itu apa sebenarnya? Apakah uang yang kita pinjam dari bank atau uang yang permodalan? Enggak seperti itu. Kalau kita mendirikan toko dagang, perusahaan dagang, yang paling banyak memberikan kita sumbangan uang sebenarnya adalah barang-barang yang ada di dalam toko kita yang belum kita bayar kepada si penjualnya. Ya, jadi penjualnya itu udah kasih barangnya ke kita, tapi kita belum bayar. Itu sebenarnya adalah sumber pendanaan paling besar. Saya pernah punya perusahaan dagang. Kalau saya lihat-lihat dari barang yang ada di toko saya itu setengah sebenarnya masih uang orang. Nah, artinya boleh dikatakan bahwa eh, orang yang menjual ke kita dengan cara kredit itu adalah sumber pendanaan kita yang termasuk paling besar, gitu ya. Itu dilihat di situ, nanti bisa dilihat di sini ya. Saya mau menjelaskan gini. Pada umumnya gini, hutang dagang tidak mencantumkan bunga secara eksplisit. Kita mau masuk ke hitungan-hitungannya ya. Jadi kalau kita membeli barang secara kredit, pada umumnya tidak ada tertulis bunga secara eksplisit di dalamnya. Ya. Dalam perhitungannya, walaupun dapat dipahami, membeli barang secara tunai tentunya akan menerima tingkat bunga yang lebih rendah, ya, tingkat harga yang lebih rendah. Artinya kita tahulah kalau kita membeli barang secara tunai pasti dipotong lagi. Sehingga pembelian secara kredit itu sebenarnya juga menanggung atau memiliki bunga tersirat. Karena kalau kita beli tunai itu dikasih potong lagi. Ya, sehingga pembelian secara kredit sebenarnya menanggung bunga yang tersirat. Salah satu mekanisme yang paling umum yang menandakan bahwa terdapat mekanisme bunga tersirat adanya potongan tunai jika membayar pada periode tertentu. Itu yang sering kita kenal dengan 2/10 N/30. Hal ini akan digunakan untuk menghitung bunga yang terkandung dalam hutang usaha. Jadi kita akan menggunakan konsep tadi itu untuk menghitung sebenarnya berapa hutang usaha. Hutang dagang memiliki beberapa persyaratan yang relatif mudah dan fleksibel untuk dipenuhi. Sekali lagi saya ingatkan, hutang dagang ini sebenarnya adalah dibuktinya buktinya itu seperti faktur ya, faktur dagang yang bond gitu kira-kira gitu. Syarat-syarat ini merupakan kesepakatan yang tidak tertulis. Persyaratan kredit merupakan uraian kewajiban oleh pembeli yang tergantung kepada, pertama ini bisa dilihat ya, nanti saya nggak jelaskan ini satu persatu, sifat ekonomis dari suatu produk, keadaan penjual, keadaan pembeli, potongan kas, nanti dilihat. Ya, saya akan fokus kepada hal-hal yang nanti menurut saya cukup penting untuk saya berikan penekanan. Oke, jenis-jenis kredit perdagangan antar perusahaan, hutang dagang atau hutang usaha. Saya rasa ini yang banyak sudah adik-adik ketahui dari mata kuliah akuntansi dan mata kuliah lain. Ada hutang dagang atau hutang usaha. Ya. Hutang dagang hanya didasarkan pada faktur penjualan kredit. Bukti kredit ini didasarkan pada prinsip saling percaya, di mana faktur penjualan tidak memiliki kekuatan penuh jika terjadi sengketa bisnis. Jadi faktur dagang itu nggak bisa dibawa ke pengadilan. Toh juga jaminannya nggak ada. Jadi prinsipnya itu saling percaya. Hutang wesel ini sudah menggunakan eh, kekuatan hukum. Biasanya kita mempelajarinya waktu di akuntansi, ini mempelajarinya hutang dagang yang belum dibayar itu kemudian dibuat menjadi hutang wesel. Ini sudah memiliki semacam
kekuatan hukum kalau nanti ada pihak yang wan prestasi atau tidak membayar. Kemudian ada namanya trade acceptance. Sistem kredit dengan cara ini adalah penjual meminta suatu draft kepada pembeli, di mana draft itu telah dijamin oleh sebuah bank. Jadi orang yang beli barang kita itu, kita minta, saya minta draft dong. Draft itu apa? Semacam jaminan. Siapa yang menjamini? Bank. Jadi bank menjamini kalau nanti dia nggak bayar, saya yang bayar gitu ya. Yang akan membayar draft tersebut. Setelah draft ini terbit, pihak penjual akan mengirimkan barang yang dipesan pembeli. Itu yang namanya trade acceptance. Nah, sekarang yang penting bagi kita, yang akan kita pikirkan secara baik-baik adalah terkait dengan tingkat bunga kredit perdagangan antar perusahaan. Tadi kan sudah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa seolah-olah tidak ada bunga dalam kredit perdagangan antar perusahaan karena tadi tidak tertulis bunga di dalam faktur atau bond itu sehingga membuat seolah-olah tidak ada bunga. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau dibeli secara tunai pasti dipotong lagi harganya. Sehingga kita bisa sampaikan potongan itu sebenarnya adalah bunga yang tersirat. Nah, misalnya ini kita lihat begini ya. Hutang dagang secara eksplisit jarang mencantumkan tingkat bunga, kecuali hanya persyaratan kredit, misalnya 2/10 N/30. Terdapat dua pandangan umum terhadap syarat ini. Ada dua pandangan, ini juga yang membedakan pencatatannya di akuntansi. Nanti kalian coba cek di akuntansi keuangan, ada yang namanya metode net, ada yang namanya metode gross. Pandangannya begini, perusahaan yang membayar dalam periode 10 hari akan mendapat potongan tunai sebagai hadiah. Jadi kalau dia bayar 10 hari, dia akan dapat potongan 2%, itu dianggap hadiah, karena membayar lebih cepat. Jika perusahaan tersebut tidak membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka perusahaan tersebut akan membayar pada harga yang normal. Jadi kalau dibayar di atas 10 hari, itu sebenarnya harga normal. Kalau lebih cepat dari 10 hari, itu hadiah. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan begini, perusahaan yang membayar dalam jangka waktu 10 hari akan mendapat harga wajar yang dipotong 2%. Jadi pandangan kedua ini mengatakan harga wajar sebenarnya adalah yang dipotong 2% itu. Sementara jika perusahaan tersebut membayar lebih dari 10 hari, maka perusahaan tersebut akan dikenakan denda, tanda kutip, sebesar 2%. Cara pandang manajemen keuangan adalah pandangan yang kedua, relatif kepada yang kedua, bahwa itu sebenarnya denda. Jadi sebenarnya kita menanggung bunga katakanlah 2% karena kita telat membayar. Telat tanda kutip ya, telat di atas yang 10 hari. Nah, untuk memahami perhitungannya, hitungannya begini. Saya gedein ya. Jadi sebenarnya karena kita tidak membayar dalam 10 hari, itu kita boleh dikatakan harus membayar 2% lebih mahal, ya 2% lebih mahal, karena mendapat perpanjangan 20 hari. Tadi kan 2/10 N/30. Karena kita membayar setelah 10 hari, maka logikanya kita membayar di hari ke-30, maka kita dikenakan bunga 2%. Maka kalau 2% ini adalah untuk 20 hari, maka sebenarnya itu identik dengan angka 37,24 dalam setahun. Cara ngitungnya ini. Jadi kalau kita tidak membayar dalam jangka waktu periode 10 hari, kita sebenarnya menanggung bunga tahunan sebesar 37,24. Dan ini cukup besar, adik-adik. Kalau sebuah perusahaan minjam ke bank, dia masih bisa dapat sekitar 12% setahun, atau 14% lah ya. 14%. Jadi kalau uang 14% ini dia simpan kian di kas, maka setiap dia membeli barang sebelum 10 hari dia bayar, maka dia tidak akan menanggung ini. Jadi dengan hanya membayar 14% ke bank, dia sebenarnya nggak kehilangan 37,24. Jadi kalau dia selalu membayar di bawah 10 hari, walaupun uang itu dia pinjam dari bank untuk membayarnya, dia sebenarnya untung 37 kurang 14. Kalau memang 2/10 N/30.
konsep ini yang saya berharap adik-adik pahami ya, sebagai konsep yang pertama untuk melihat bahwa sebenarnya kredit perdagangan antar perusahaan itu menanggung bunga jika kita tidak mengambil periode potongannya. Lain hal tidak ada periode potongan ya, gitu. Nah, sudah menjadi kebiasaan di dalam bisnis bahwa kredit itu kita akan kadang-kadang kita akan menjadi pemberi kredit, kadang-kadang kita penerima kredit. Maka konsep kredit neto ini menghitung seberapa banyak kita beli dan seberapa banyak seberapa banyak kita dihutangin orang sama menghutangi orang. Jadi yang kalau lebih banyak kita berhutang ke orang daripada menghutangi orang, maka sebenarnya kita adalah penerima manfaat dari hutang piutang tersebut. Demikian sebaliknya, kalau enggak, berarti kita yang menyediakan uang untuk bisnis itu. Oke, saya berharap adik-adik sudah paham bahwa salah satu sumber pendanaan dari sebuah perusahaan adalah kredit dagang yang diperolehnya. Barang yang dia beli namun belum dibayar. Itu adalah salah satu sumber pendanaan. Walaupun dia tidak menerima dana langsung ya. Jadi jangan membayangkan pendanaan itu adalah ini uang untukmu gitu ya. Bukan hanya seperti itu. Dalam konteks yang lain ketika kita terima barang tapi belum bayar itu juga merupakan sumber pendanaan. Kredit bank jangka pendek itu saya rasa cukup gampang untuk adik-adik pahami. Kredit bank jangka pendek berarti kita memang mendapat uang dari bank untuk kita gunakan sebagai modal kerja, sebagai ya modal kerja lah pada umumnya ya, namanya kredit bank jangka pendek. Nah, yang perlu saya jelaskan kepada adik-adik semua adalah ketika sebuah perusahaan mau mengajukan kredit modal kerja pada bank, dia biasanya akan menyusun sebuah proposal yang kira-kira isinya adalah uang itu nanti akan dia gunakan untuk modal kerja yang seperti apa yang akan dia lakukan, dan lain-lain. Kalau bank menyetujuinya, akan keluar satu persetujuan yang salah satu isi dari persetujuan itu adalah plafon kredit. Katakanlah plafonnya 1 miliar atau 2 miliar. Nah, yang harus kita ingat adalah uang 1 miliar itu tidak langsung cair. Itu hanya persetujuan bahwa perusahaan yang mengajukan tadi itu boleh meminjam modal kerja sampai 1 miliar. Namun, dia tidak harus tidak harus meminjam pada angka 1 miliar. Dia boleh meminjam sebesar yang dia butuhkan saja. Dan selama berapa hari yang dia butuhkan. Namanya juga modal kerja. Sehingga nanti bunganya menjadi kecil, efektif. Dia hanya akan membayar sebesar atas uang yang memang dia butuhkan dan akan membayar bunga itu pada periode selama apa periode itu dia pegang. Uangnya dia pegang. Ini boleh dilihat nanti ya. Oke. Batas kredit, plafon kredit tadi sudah saya jelaskan. Oke, ada juga agunan dan lain-lain. Oke, nanti dibaca ya, Dede ya. Nah, sekarang biayanya. Khusus untuk biaya pinjaman bank komersil, saya akan coba lihat di sini ya. Kita lihat contoh ini. Ya. Nih, mari kita lihat. Pada saat ini, secara umum biaya pinjaman yang diberikan oleh bank kepada perusahaan, terutama yang diklasifikasikan sebagai modal kerja, dihitung bunga harian atas dana yang dipinjam. Sebagai ilustrasi begini, sebuah perusahaan mengajukan permohonan kredit kepada suatu bank, permohonan tersebut disetujui, di mana bank memberikan bunga plafon sebesar 2 miliar, ya plafon pinjaman sebesar 2 miliar. Reputasi perusahaan yang tidak terlalu baik membuat bank memberikan suku bunga yang relatif tidak terlalu rendah. Ya, dalam konteks waktu bahan ini saya tulis 13% itu masih relatif tinggi. Setelah memperoleh persetujuan kredit tersebut, perusahaan menggunakan dana tersebut dalam beberapa tahapan. Mekanisme perhitungannya seperti ini. Ya, nanti adik-adik boleh lihat ya. Intinya adalah ini menghitung tergantung pada berapa hari dia meminjamnya. Katakan dia pinjam di sini di konteks ini kan tanggal 1 Maret
Tanggal 1 Maret dia pinjam 2 miliar, tanggal 15 Maret dia lunasi 1 miliar. Sehingga bunganya yang ini ya, bunganya ini dari 1 Maret sampai tanggal 15 itu bunganya 13%, dibagi 365 dapat bunga harian dikali 15 hari, dikali 2 miliar. Hasilnya 10.684. Jadi dia hanya membayar atas yang dia pinjam, bukan atas yang atas dia pinjam ya. 2 miliar kebetulan dia pinjam waktu itu 15 hari. Gitu ya. Kemudian karena sudah dilunasnya tanggal 15 Maret, maka dari mulai 15 Maret sampai tanggal 25 ini, pinjaman dia sebenarnya sudah 1 miliar. Jadi 13% dibagi 365 dikali 10 hari. 10 hari dari mana? Dari tanggal 15 ke tanggal 25. Dikali 1 miliar, karena sejak tanggal 15 Maret dia utangnya tinggal 1 miliar. Gitu ya. Demikian juga misalnya setelah tanggal 25 Maret hutang dia tinggal 500 juta. Ya, 500 juta sampai tanggal 27. Maka tanggal 13 per 365 kali 2 hari, karena cuma 2 hari, 25 ke 27. Cuma 2 hari itu utang dia 500 juta. Maka hasilnya ini. Karena di tanggal 27 Maret dia kembali sudah meminjam sebesar 500 juta lagi. Jadi dari tanggal 27 ke 28 itu juga pendek ya, 4 hari, itu hutangnya kembali 1 miliar. Dan seterusnya begitu kira-kira hitungnya. Intinya adalah yang dibayar sebesar berapa yang dipinjam dan sepanjang berapa hari dia pinjam. Itu inti yang ingin saya sampaikan. Oke, gitu ya. Oke, ada juga yang namanya masalah kredit sumber pembiayaan dari bank ini, ada juga yang namanya bankers acceptance. Selain menyalurkan kredit jangka pendek secara langsung dengan instrumen yang biasa, bank juga dapat menyalurkan kredit kepada perusahaan, ya, kepada perusahaan dalam pendanaan dan penjaminan untuk pembayaran ekspor. Jadi ini kalau bankers acceptance ini terkait dengan pembayaran ekspor. Misalnya begini. Sebuah perusahaan Indonesia berencana mengimpor barang dari Jepang, ya, dan sepakat dengan relasi bisnisnya di Jepang untuk menggunakan draft dengan jangka waktu kredit 90 hari. Perusahaan Indonesia tersebut akan membuat letter of credit dengan salah satu bank di Indonesia yang menjamin akan membayar kredit, akan membayar draft ya tersebut jika diberikan oleh bank perusahaan Jepang tersebut. Ini sebenarnya gimana sih konteksnya? Konteksnya adalah orang Indonesia beli. Permasalahannya adalah orang Jepangnya mau kirim nggak kalau misalnya uangnya belum dikasih? Ya nggak mau, dia takut nanti barangnya udah dikirim di tengah laut, ternyata nggak dibayar. Orang Indonesianya mau nggak membayar? Ya berat juga, nanti kalau kalau udah dibayar tapi barangnya ternyata nggak dikirim gimana gitu. Maka ditengahilah oleh bank lah yang menjamin. Jadi karena ini adalah importir, Bank Indonesia menjamini, di mana bank itu sudah dikenal di Jepang, atau setidaknya banknya penjual itu di Jepang, mengenal juga bank yang di Indonesia. Misalnya Bank of Tokyo kenal Bank Mandiri gitu ya. Perusahaan Indonesia akan menerbitkan draft pada hari yang sama dengan perusahaan Jepang mengirimkan barang. Draft ini akan dibawa oleh perusahaan Jepang dan akan dicairkan oleh bank perusahaan Jepang tersebut pada bank yang menjamin Indonesia setelah jatuh tempo. Apabila bank yang menjamin draft ini memiliki reputasi yang sangat dipercaya, maka draft ini dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Ya, saya rasa itu cukup gampang dipahami. Kemudian ini lebih gampang lagi, surat hutang yang diperjualbelikan atau commercial paper. Ini sebenarnya mirip obligasi, bedanya ini jangka pendek, kalau obligasi jangka panjang. Nah, di jangka pendek, nama obligasi itu adalah commercial paper. Jadi terbitkan surat hutang berjangka waktu yang pendek, atau commercial paper. Nanti boleh dibaca di materinya. Nah, yang terakhir ini cukup menarik ya, kok bisa gitu upah dan hutang pajak ini adalah sumber pendanaan bagi perusahaan. Jadi kalau kita membayangkan dengan detail,
maka sebenarnya setiap orang yang kerja 1 hari, itu sorenya dia dapat upah. Dia artinya kalau orang kerja, besoknya menjelang pulang dibagi amplop, ini gajimu hari ini ya, ini gajimu hari ini ya, gitu ya. Tetapi kenyataannya kan nggak seperti itu, tidak seperti itu. Pada umumnya orang gajian bulanan. Sehingga tanpa kita sadari, perusahaan sebenarnya menikmati dari tanda kutip penundaan pembayaran upah itu. Kan setidaknya sebulan kan tertahan dia di perusahaan. Jadi perusahaan sempat menggunakan uang lah sampai tunggu akhir bulan dia harus membayar upah. Itu kenapa upah disebut juga sumber pendanaan karena perusahaan tidak harus membayar setiap hari. Di sisi lain, hutang pajak juga demikian. Harusnya hutang itu kan dibayarkan pada saat transaksinya, ya, pada saat transaksinya sehingga eh, ketika itu dikumpul dulu oleh perusahaan sebelum nanti dibayarkan kepada negara, ya. Oke. Hutang pajak itu misalnya restoran. Restoran itu kan setiap orang makan bayar pajak. Itu kan nggak langsung dia setorkan ke kantor pajak. Sehingga itu pun menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan. Ya, nanti bisa dibaca detailnya. Kemudian kita masuk pada pembiayaan jangka panjang. Ini pembiayaan yang sifatnya memang jangka panjang. Pada umumnya langsung kita bagi menjadi dua ini ya. Nanti boleh dibaca di sini, tapi intinya ini adalah saham dan obligasi. Jadi kalau udah bicara jangka panjang, itu adalah saham dan obligasi. Kalau kita memahami lebih dalam, maka saham ini sebenarnya adalah membagi kepemilikan, sehingga kepemilikan perusahaan menjadi terbagi dan dana masuk. Tentu ini jangka panjang, bahkan saham sangat panjang karena tidak punya tanggal jatuh tempo. Ya, nanti ini bisa dibaca ya, adik-adik ya, lebih lengkap. Saya akan masuk ke sini. Jadi pembiayaan dengan saham biasa tidak punya jatuh tempo, berbeda dengan obligasi memang cukup panjang, tapi tetap aja ada tanggal jatuh temponya. Nah, kalau saham ini ya, yang perlu kita ingat, saham itu memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Itu yang tadi saya sampaikan. Kalau kita jual saham, sebenarnya kita membagi kepemilikan. Kalau nanti ada laba yang cukup besar, maka kita juga berbagi laba dengan perusahaan lain. Seperti itu ya. Juga memilih, kalau saham sudah dijual, maka kalau nanti ada penerbitan saham baru, maka orang-orang tersebut, orang-orang yang sudah memiliki saham sebelumnya, juga berhak untuk pertama kali memperoleh eh, jatah penjualan. Jadi kalau ada saham baru, pemilik saham lama itu berhak memperoleh pertama, ditawarkan jual. Supaya apa? Supaya porsi kepemilikan mereka, persentase kepemilikan mereka tidak berubah. Ya. Tuh. Nah, apa keuntungan dan kerugian penerbitan saham biasa? Keuntungan dan kerugiannya kita lihat di sini ya. Nanti adik-adik bisa langsung bayangkan langsung dua hal ya. Keuntungan saham ini pada umumnya nanti menjadi kerugian dari obligasi gitu. Karena ketika sebuah perusahaan mau menerbitkan atau membutuhkan dana jangka panjang, pilihannya selalu dua, saham atau obligasi. Jadi keuntungan menjual saham itu justru seringnya menjadi kerugian menjual obligasi, demikian sebaliknya kerugian menjual saham itu adalah keuntungan penerbitan obligasi. Keuntungan penerbitan saham tidak memiliki pungutan tetap, nggak ada bunga. Maka di obligasi ini jadi kerugian. Obligasi itu ada bunga tetap. Tapi kadang-kadang hal ini juga baik karena tidak ada pungutan tetap, maka nggak ada kewajiban yang harus dipenuhi.
Ya, itu jadi keuntungan di saham. Ya, nanti kita lihat lagi yang lain. Ya, yang kedua tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Saham tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Artinya tidak ada satu titik yang dia harus menyediakan dana untuk membayar. Berbeda dengan obligasi. Obligasi jelas di tanggal jatuh temponya dia harus dibayar. Yang berikutnya meningkatkan kepercayaan investor. Sudah menjadi semacam kebiasaan sebuah perusahaan yang memiliki saham yang beredar itu menjadi terlihat lebih bonafit. Padahal sebenarnya nggak jaminan juga. Tapi memang sudah begitu, dia menjadi terlihat lebih bonafit. Ya, itu untuk branding. Kemudian saham biasa terkadang lebih mudah untuk dijual daripada obligasi ya. Nah, kalau orang lihat, wah keren ya perusahaan itu ya, kita jadi pemiliknya aja, jadinya orang berburu jadi pemiliknya karena dianggap perusahaannya bagus, gitu ya. Penerbitan saham dapat juga menimbulkan beberapa dampak negatif bagi perusahaan. Ada dampak negatifnya juga penerbitan saham ini. Pertama, dia akan memperluas hak suara. Pemilik makin banyak. Kalau pemilik makin banyak kan berarti proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan para pemegang saham minoritas. Itu harus dipertimbangkan. Ya, pengambilan keputusan menjadi lebih susah. Yang kedua, memberikan kepada banyak pemilik hak untuk memperoleh keuntungan. Kalau keuntungannya besar, mau tidak mau, keuntungan itu harus kita bagi sesuai dengan proporsi saham masing-masing orang. Ya, berbeda dengan obligasi, kalau keuntungan besar kan sebesar apapun keuntungan yang kita bayarkan cuma bunga kepada orang yang membeli obligasi kita. Kalau di sini kan nggak bisa seperti itu. Ya, biaya pertanggungan dan distribusi saham biasanya lebih mahal. Ya, biaya pertanggungan dan distribusi saham itu biasanya lebih mahal. Oke, saham preferen, saya rasa saham preferen ini adalah produk yang mirip antara saham dan obligasi. Ada pungutan tetapnya, tapi pungutan tetapnya boleh nggak dibayar kalau misalnya perusahaan lagi nggak ada uang gitu ya, atau lagi rugi. Tapi nanti diakumulatif di tahun-tahun berikutnya. Jadi saham preferen ini saham bukan, obligasi bukan. Kira-kira gitulah ininya ya. Nanti bisa dibaca di sini, saham preferen partisipasi apa, saham preferen non kumulatif seperti apa. Tapi pada umumnya saham preferen itu kumulatif. Jadi kalau tidak dibayar yang ditetapkan, misalnya ditetapkan 4% nggak dibayar tahun ini, tahun depan digabungkan. Ya, tapi ada juga yang non kumulatif gitu. Ya, jadi di sini. Nah, sekarang tadi sudah saya sampaikan ada hak untuk membeli saham baru. Jadi kalau sebuah perusahaan itu menerbitkan saham baru, maka itu harus diberikan dulu haknya pertama kepada pemegang saham lama. Itu ada nilainya karena pada umumnya nilai dari saham yang dijual itu, REIS itu lebih murah sehingga itu ada nilainya. Nanti kita akan coba lihat di sini ya. Nih. PT Sanobar Motor membutuhkan tambahan dana sebesar 100 juta dan menjual saham dengan harga nominal Rp750 per lembar dan berniat menjual saham itu pada harga 800. Ketika pertama kali menjual saham, harga jualnya adalah 800 per lembar. Sebelumnya, sebelum kejadian ini, sebelum yang kita baca itu, telah terdapat 1 juta lembar saham yang beredar pada harga pasar saat ini, yaitu 950. Bayangkan ini mau dijual 800, cukup murah. Ya, dengan harga saat ini sebesar 950. Secara sekilas, nilai hak tersebut sudah terlihat ya, bahwa harga jual saham yang baru adalah 800, padahal harga wajar saham tersebut saat ini adalah 950. Hal ini yang pertama harus dilakukan adalah menghitung jumlah saham yang dibutuhkan untuk memperoleh dana yang tadi dibutuhkan itu 100 juta. Nah, kita lihat. Jumlah saham baru, dana yang dibutuhkan 100 juta kan, yang mau dibutuhkan, rencananya mau dijual 800 per lembar, maka dia akan diterbitkan 125.000 lembar saham. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah saham lama yang dibutuhkan untuk memperoleh hak membeli satu saham baru, karena kan tadinya sudah ada 1 juta lembar saham dan akan diterbitkan 125.000
lembar saham baru, maka perbandingannya adalah 8 lembar. 8 lembar saham lama berhak membeli 1 lembar saham baru. Berhak ya, artinya boleh nggak dibeli, tapi itu jadinya boleh dijual ke orang lain. Jadi haknya adalah 1 lembar saham baru itu bisa dibeli oleh pemilik 8 lembar saham lama. Nah, mari kita lihat di sini. Seorang pemegang saham yang memiliki 8 lembar saham lama memiliki hak untuk membeli 1 lembar saham baru. Apabila pemegang saham lama tidak menggunakan hak tersebut, maka hak dia dapat dijual kepada pihak lain yang akan menggunakan hak tersebut untuk membeli saham. Nah, harga saham yang beredar sebelum saham baru diterbitkan itu adalah 950, sedangkan harga saham baru yang diterbitkan adalah 800. Nilai dari hak ini dapat dihitung sebagai berikut. Ya, asumsikan bahwa nilai pasar saham naik tepat sama dengan 100 juta. Jadi nilai pasar dari perusahaan itu naik 100 juta. Ya. Dampak perubahan bunga dampak perubahan harga tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Nih, jadi 1 juta lembar kali 750 ini nilainya ya. Nilai saham baru ini sesudah penerbitan saham baru. Jadi 1,1 juta ya dikali dengan 750, ini nilai bukunya ya. Ini nilai buku. Agio saham lama itu tadinya 50 karena tadinya kan dijual 800 dulunya. Sementara nominalnya 750, itu nanti bisalah dilihat di akuntansi keuangan. Agio saham biasa itu 1,1 juta lembar kali 50 ini nanti 55 juta akan ditambah 5 juta. Laba ditahan 150 sama ya. Kan laba ditahan nggak bertambah hanya dengan penerbitan saham baru. Total ekuitas ini 950 gitu ya. Ini sebelum penerbitan saham baru ya. Setelah penerbitan saham baru, total ekuitasnya adalah 1.030 juta. Dibagi dengan 1.125 itu nilainya 915. Inilah nilai buku yang baru. Kemarin itu 950. Ya, turun pasti nilai bukunya karena jumlah pembaginya kan makin banyak. 1.100.000 lembar. Tapi apakah 915 ini juga masih mahal? Masih mahal, masih lumayan. Masih menguntungkan nggak hak kita untuk membeli saham itu? Masih. Karena hak tadi, setiap kita punya 8 lembar, kita bisa membeli 1 lembar pada harga 800. Berarti hak ini masih lumayan dibandingkan ini. Masih ada selisih lah kira-kira gitu. Maka hak itu kita lihat di sini berapa nilainya. Nih. Jadi 915 dikurang 800, 115. Nilai selembar hak itu adalah 115 dibagi 8 karena 8 lembar saham lama baru bisa membeli 1 lembar saham baru. Jadi 1 lembar saham lama itu nilainya haknya 14,45. Itu misalnya kalau kita bicara tentang saham. Pembiayaan jangka panjang dengan saham. Oke. Kemudian pembiayaan dengan hutang jangka panjang. Selain menggunakan tadi kita bicara tentang saham, ada juga yang namanya menggunakan hutang jangka panjang. Ada obligasi, hipotek, debentur, dan lain-lain. Nanti bisa lihat di sini. Intinya ini adalah mengajak orang lain untuk meminjamkan uang ke perusahaan kita. Beberapa keuntungannya itu sebenarnya kebalikan dari saham. Kalau di sini biaya hutang terbatas dengan pasti sebesar bunga. Artinya kalau perusahaan nanti menghasilkan laba yang besar, dia nggak harus bayar, tidak harus memberikan itu menjadi hak dari pemegang saham lain. Dia hanya bayar bunga saja, gitu. Itu keuntungannya. Juga tidak terjadi pembagian pengendalian. Sebanyak apapun orang meminjam uang, perusahaan itu tetap milik dia, tidak menjadi milik si kreditur kecuali perusahaan itu menjadi pilot. Ya. Pembayaran bunga atas hutang dapat dipotongkan sebelum pajak. Ya, jadi ada keuntungan pajak jika menggunakan pembiayaan dengan obligasi.
Namun di samping keuntungan di atas, penerbitan obligasi juga memiliki sisi negatif, yaitu beban hutang adalah bunga tetap. Hutang yang terlampau besar dapat meningkatkan risiko sehingga nilai saham menjadi turun. Ya, pelunasan tempo menuntut dana yang besar. Ya, namanya jatuh tempo itu kan menuntut dana yang besar. Intinya ada kekurangan dan kelebihan itu. Nah, ada semacam panduan, adik-adik, ketika kita harus memilih apakah menerbitkan saham dan obligasi, ada semacam panduannya. Penerbitan obligasi akan memberikan keuntungan bagi perusahaan jika dibandingkan dengan penerbitan saham. Apabila, ya berarti kalau kondisinya sebaliknya, maka saham yang lebih menguntungkan. Kalau penjualan dan pendapatan relatif stabil atau lebih menguntungkan lagi, atau lebih baik lagi kalau mengalami peningkatan, lebih baik terbitkan obligasi, jangan saham. Ya, kalau fluktuatif ya saham gitu ya. Tapi kalau relatif stabil, bagusan terbitkan obligasi. Apabila terdapat inflasi yang besar, terbitkan obligasi. Ya, jangan saham. Kalau inflasinya kecil, ya bagus saham. Kira-kira gitu. Nanti detailnya boleh dilihat di sini ya. Dan boleh sambil direnungkan juga. Oh, kenapa ya kalau pakai obligasi itu bagus? Sorry, kalau inflasi tinggi bagusan obligasi ya. Karena memang cicilannya kan udah pasti. Padahal obligasi kan nilai uang berkurang. Jadi lebih enak kalau kita menggunakan obligasi ketika terjadi inflasi tinggi. Makanya kalau inflasi tinggi sebenarnya lebih enak ngutang, adik-adik. Hutang untuk pribadi pun ya, bukan untuk perusahaan saja. Jika rasio hutang perusahaan masih kecil, terbitkan saja obligasi. Kalau udah besar memang nggak ada pilihan, harus saham. Jika penjualan saham biasa akan menimbulkan persoalan dalam pengendalian. Misalnya kita memiliki perusahaan itu tinggal 53%. Kalau kita jual lagi saham, itu bisa jadi di bawah 51, habis kita gitu. Perusahaan itu jadi nggak kita kendalikan sepenuhnya. Maka kalau itu terjadi, bagusan terbitkan obligasi saja. Saya rasa demikian adik-adik, ini nanti bisa dibaca sebagai semacam kesimpulan. Apa namanya? Dan nanti bisa ditanyakan juga di grup kita, di grup WA. Itu yang ingin saya sampaikan. Intinya begini, semacam closing, pembiayaan perusahaan itu sangat menentukan efektivitas atau efisiensi pendanaan. Kalau salah kita menerbitkan sumber pembiayaan, misalnya kita terbitkan obligasi, padahal sebenarnya pendapatan kita lagi tidak stabil, maka nanti akan ada satu kondisi kita akan kesulitan membayar bunga. Karena kita sudah terlanjur menaikkan obligasi yang harus bayar bunga, ya itu akan kesulitan bayar bunga kalau misalnya seperti itu. Atau kebalikannya, ketika kita menerbitkan obligasi, padahal pendapatan kita lagi bagus-bagusnya, keren ya, pendapatan kita naik tajam, tapi kita nggak menerbitkan obligasi, kita malah terbitkan saham, maka keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan lari juga kepada pihak lain. Karena kan porsi kepemilikannya sudah terbagi. Sehingga ketika untungnya kita banyak, ya harus kita bagi ke orang lain, karena orang lain juga sudah jadi pemilik. Begitu. Hal yang kedua yang mau saya tekankan, sebenarnya tadi di awal yang saya sampaikan, itu terkait dengan hutang jangka pendek itu harus betul-betul dijaga, jangan sampai hutang jangka pendek itu tidak ada aktiva jangka pendek untuk membayarnya. Sampai-sampai kita harus menjual aktiva tetap, tanah, bangunan, gedung untuk berjangka pendek, itu sebenarnya mismatch pembiayaan. Demikian adik-adik,